Assalamualaikum. Oke, di video ini kita akan belajar mengenai ini ya, GraphQL. Nah, jadi apa itu GraphQL? Oke, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ini graphql.org. Jadi GraphQL ini adalah sebuah query untuk API. Jadi penanganan data untuk mengambil data ya dari server. Jadi jika sebelumnya telah kita kenal mengenai REST API, nah di sini ada lagi teknologi atau cara baru untuk mengakses sebuah data, nah yaitu dengan GraphQL. Nah, jadi di sini yang perlu kita tahu bahwa GraphQL ini bukan sebuah database ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan database atau dia bukan berupa database. Tetapi dia hanya sebuah cara atau ya teknologi untuk bagaimana cara kita mengambil sebuah data. Selain yang kita tahu sebelumnya yaitu REST API. Nah, ini ada cara lagi yaitu kita bisa menggunakan GraphQL. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi di sini ini ibarat kita lagi query, kita ingin ambil data apa. Nah, jadi di sini dia minta sebuah data seperti ini. Nah, maka nanti responnya itu seperti ini. Oke, jadi bisa dibilang GraphQL ini ya query untuk API. Nah, data apa yang akan kita minta itu yang dikasih. Kalau REST API, nah itu kan dia sudah paten kan. Jadi kita minta di alamat URL atau endpoint, maka responnya apa yang sudah dibuat oleh developer. Oke, kita bisa lihat kedua gambar ini ya sebagai perbandingan. Nah, ini ada REST API. Jadi cara kita mengambil data menggunakan REST API. Nah, di sini ada endpoint. Nah, kalau kita akses endpoint ini, maka responnya adalah ini. Jadi berupa ID, name, dan email. Walaupun user hanya membutuhkan data name. Oke. Jadi misal yang ditampilkan adalah berupa data name saja, list name siapa. Oke. Tapi dia akan kasih semua yaitu ID, name, dan email. Oke. Nah, itu untuk REST API. Kita lihat yang berikutnya untuk yang GraphQL ya. Nah, untuk GraphQL teman-teman bisa lihat di sini. Ini proses pengambilan data menggunakan GraphQL. Jadi ini kita lagi request, kita ke sini. Ini ibarat endpoint ya. Jadi kita query datanya seperti ini ya. Kalau kita user ID, maka nanti yang dikasih ID saja. Kalau kita pakai name, maka dikasih name saja. ID dan name. Kalau kita pakai address lagi, maka akan dikasih address. Jadi seperti itu. Ini kita request. Oke, kita query-nya seperti ini. Nah, maka datanya yang akan kita dapat yaitu sesuai dengan apa yang kita query di sini. Jadi dia lebih ini ya akurat. Oke ya. Nah, jadi untuk REST API kalau kita ingin butuhkan ini ya, misalnya detail dari ini, dari apa? Data ini ya. Maka kita akan perlu lagi satu buah endpoint di sini kan. Misalnya API/detail user. Oke, berarti itu untuk melihat sebuah detail user. Kalau untuk GraphQL, nah satu skema atau satu endpoint ini ya. Jadi misalnya ini satu endpoint, dia bisa digunakan untuk beberapa query. Ya, jadi intinya cukup satu endpoint, oke, untuk bisa mengambil data yang dibutuhkan. Jadi tidak seperti REST API yang memerlukan beberapa endpoint. Nah, kalau GraphQL, dia cukup satu endpoint saja. Oke, jadi gitu ya gambaran dari REST API dan GraphQL. Kemudian untuk implementasinya gimana? Nah, untuk implementasinya, ini teman-teman bisa lihat di ini, dokumentasi dari backpack4laravel.com. Di sini ada blognya nih mengenai setup GraphQL di Laravel menggunakan Likehost. Nah, jadi tutorialnya bisa diikuti atau nanti kita akan buat di video berikutnya ya. Nah, ini teman-teman silakan lihat.
Nah, kemudian untuk yang backpack ini seperti ini ya, filament, tapi ini versi yang berbayar. Kalau teman-teman mau coba juga silakan. Nah, di sini ada blognya, jadi dia nulis artikel mengenai setup GraphQL di Laravel. Oke, kemudian untuk GraphQL juga, kalau kita mau pakai yang mudahnya, bisa pakai hypegraph.com ini. Nah, ini seperti Firebase. Jadi database yang kita punya, database untuk GraphQL. Nah, ini tersimpan di sini. Jadi seperti Firebase, dia pakai NoSQL kan. Nah, di sini kalau kita pakai HighGraph, nah kita sudah bisa buat atau skema untuk ini sebuah aplikasi. Nah, kita bisa gunakan skema kita di sini. Jadi ini ibarat tabel author, ini tabel navigation, tabel post, ini ada title, Slack. Oke, kayak gini ya. Jadi ini. Nah, nanti query-nya seperti ini. Misalnya kita query, coba my query belum ada. Kita query post ya, ini. Nah, coba kita query. Oke, belum ada data ya. Datanya masih 0. Karena kita belum isi. Nah, ini. Jadi yang ada sudah ada author. Oke, kemudian post. Oke, post juga sudah ada ya. Berarti coba kita pakai post. Ini where. Coba hapus. Oke, udah ya. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, ini nih. Ini ibarat ini ya. Yang endpoint tadi. Nah, seperti ini ya. Ibarat ini kita request. Nah, kita bawa query-nya. Nanti responnya, nah seperti ini. Nah, jadi itu ya. Jadi HighGraph ini teman-teman bisa anggap ya seperti Firebase ya. Jadi kita bisa buat skemanya di sini. Kita punya struktur tabel seperti apa. Kemudian kita bisa pakai ini. Contohnya API Playground. Kita tes running dari sini ya. Oke, jadi seperti itu. Ini gambaran saja, nanti kita akan coba penggunaan dari HighGraph ini. Oke, jadi pertanyaannya, kapan kita akan menggunakan GraphQL ini? Kemudian, kapan menggunakan REST API? Nah, jadi untuk GraphQL ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang cukup ini ya, cukup kompleks. Ya, seperti data yang sudah sangat banyak atau akses yang sudah sangat banyak. Contohnya seperti ya, mungkin aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau LMS seperti udemy.com yang akses untuk meminta data sangat banyak. Nah, kita bisa gunakan GraphQL biar data yang dikasih itu lebih akurat, ya kemudian lebih meningkatkan performance. Oke, jadi seperti itu dulu mengenai gambaran dari GraphQL. Semoga teman-teman bisa mengerti. Ya, silakan teman-teman pelajari mengenai teori dari GraphQL ini ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya untuk instalasi GraphQL di Laravel. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.